Sekali lagi, saya akan bacakan dari Yoel 2, 31 sampai 32. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Tanda-tanda zaman sudah sangat nyata di mana-mana, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di War Room, Zoom, assembly meeting pada waktu sebelum kita berangkat. Hari-hari ini begitu banyak penglihatan pernyataan mengenai rapture tanggal 23-24 September 2025. Salah satu tanda yaitu hari ini malam nanti kita akan melihat matahari, bulan menjadi darah, blood moon. Nah, saudara, kita jangan sampai didapati tidak siap. Jangan didapati kita terlena, tertidur nyenyak, sehingga hari Tuhan itu datang dengan mengagetkan. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 mengatakan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Jadi kita diminta sementara kita menantikan rapture agar kita berjaga. Hati kita jangan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Saat hati kita ini berjaga, saat kita tidak memikirkan hanya kepentingan duniawi, maka hari itu tidak akan menimpa kita dan mengagetkan kita. Kita diminta untuk berjaga sambil berdoa, supaya kita luput dari semua yang akan terjadi, yang akan menimpa dunia yang begitu mengerikan, dan bahasa manusia tidak nyampe untuk mengungkapkan apa yang akan terjadi itu. Saat ini kenapa masih ada damai sejahtera di bumi? Karena gereja Tuhan yang menahan itu damai sejahtera. Tetapi nanti saat gereja Tuhan yaitu mempelainya diangkat, maka dunia akan porak-poranda, kacau, tidak ada damai. Mereka mencari damai di mana-mana, tidak didapati. Mereka mau lari, mau belajar terbang, tidak ada bisa rapture lagi. Tidak ada terompet kedua yang dibunyikan. Hanya satu kali saja orang-orang benar, orang-orang kudus akan diangkat, dan sebelumnya pintu-pintu kubur akan terbuka dan mereka yang mati dalam Tuhan akan diangkat lebih dahulu. Kita jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai kita tidak berpengertian, tidak berjaga,
Seolah-olah hari terjadi seperti biasanya. Jangan sampai ini terjadi. Saat kita tidak mempercayai bahwa rapture akan terjadi, artinya kita cuek. Saat kita cuek, berarti kita tidak berjaga, tidak menanti. Yang menanti saja bisa tertinggal, apalagi yang tidak menanti. Guys, I'm warning you. Whether or not rapture will come on the 23rd, 24th this month, begitu dekatnya, we will all be ready, we will all be caught up in heaven. Mika 3 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab hari itu akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Saat ini nabi-nabi yang benar muncul, tetapi nabi-nabi palsu juga muncul. Mereka menyatakan damai-damai. Tidak ada damai. Look at what the world is experiencing right now. Perang di mana-mana, disaster di mana-mana, kabar-kabar deru-deru semuanya terjadi. Baru saja di mana, Afghanistan, ada 2.500 lebih yang meninggal. Di Poso juga demikian. Di mana-mana terjadi gempa. Jangan bilang bahwa memang itu terjadi di mana-mana tiap kali, tapi tanda-tandanya sudah sangat dekat. Kalau saya tidak menyerukan ini kepada saudara dan hari itu memang terjadi, maka woe to me. Saya bisa terkutuk karena saya menyesatkan saudara, tidak menyiapkan saudara untuk berjaga dan keeping alert. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 6. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ini mereka yang berkata aman. Saya nggak ngomong sekarang ini aman, saudara. Hari-hari saya berjaga-jaga terus. Tetapi kamu, saudara-saudara, look at this, listen to this. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi dikatakan memang kedatangan Tuhan akan seperti pencuri, tetapi buat kita yang berjaga, ini nggak akan datang seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita harus berjaga, kita harus sadar. Jangan kita lengah. Tidur itu artinya kita cuek dan lengah akan penjemputan yang sudah segera akan terjadi ini. Matius 25 ayat 5 sampai 7. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang tidak berjaga, yang tidak siap dengan baju mereka, dengan pelita mereka, dengan minyak mereka, maka mereka akan tertinggal benar-benar dan akan ada tangisan, ratapan, keretakan gigi selama di dunia. Dan mereka yang tidak percaya akan rapture, mereka akan tertinggal karena mereka tidak menantikan, tidak berjaga. Listen to me very carefully. Dan nantinya jikalau ada yang tertinggal, saya tidak mau seorang pun di sini yang mendengarkan tertinggal. Tetapi jikalau ada yang tertinggal, maka tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri saudara. Gak ada. Saudara mau nangis sampai gempor, mau di gereja selamanya sampai gempor, tidak ada lagi trompet kedua kalinya dibunyikan. Tidak ada lagi rapture kedua. Tidak ada. Yang ada, yang muncul nanti adalah chaos. Dan setelah chaos muncul antikris yang akan menjadi penyelamat palsu dunia. Dan disitulah ada tanda tangan damai selama 7 tahun. 7 tahun. Tetapi mereka akan mulai menyiksa, mencari, mengejar anak-anak Tuhan selama 3,5 tahun. Luar biasa, seperti neraka di bumi. Orang-orang Kristen, karena sudah tidak ada lagi internet, tidak ada lagi sambungan listrik, tidak ada apa-apa, kecuali mereka harus makan dari ternak, dari sayuran. Iya kalau nanam sesuatu, iya kalau punya ternak di rumah sendiri. Udah nggak bisa membeli, menjual, nggak bisa. Hari-hari adalah ketakutan, dikejar-kejar oleh sistem antikris. Hari-hari mereka harus berlarian dari rumah satu ke rumah lainnya. Mereka berlari pada waktu petang, mereka akan ngumpet di gorong-gorong, mereka akan ngumpet di dalam danau, sungai. Mereka akan belajar bernafas dengan seperti sedotan dari dalam danau, karena mereka akan dikejar dan drone akan mengejar mereka terus. Dan kalau ketangkap, mereka harus deny Yesus atau mereka menerima the mark of the beast, tanda 666 itu. Dan setelah 3,5 tahun, maka perjanjian damai itu dibatalkan. Dan lebih lagi, greater tribulation akan terjadi di dunia ini sampai 7 tahun. Dan anak-anak Tuhan yang tertinggal harus mempertahankan dirinya sendiri dengan darahnya. Tidak ada jalan lain selain mereka harus dipenggal kepalanya baru mereka diselamatkan. Listen to me baik-baik, guys. Hanya kalau menyerahkan kepalanya, mereka diselamatkan. Kalau mereka mencintai nyawanya, maka mereka tidak akan diselamatkan. Yang akan dicari, dipenggal hanyalah orang-orang Kristen yang melarikan diri, yang tertinggal di bumi. Mereka yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan akan memberi kesempatan lagi untuk mereka untuk diselamatkan jikalau mereka dipenggal kepalanya, karena mereka tetap berpegang kepada nama Yesus. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang berpegang pada nama Yesus akan diselamatkan.
7 tahun, maka Yesus akan datang kembali ke bumi. Itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi rapture adalah pengangkatan, di mana kita akan ketemu Yesus di udara, tetapi Yesus tidak akan datang ke bumi. Tetapi 7 tahun setelah masa kesusahan dan aniaya besar, Yesus akan menjemput beberapa sisa yang masih bertahan. Saya rindu dari kita semua, tidak akan ada yang mengalami aniaya besar ini. Saya tidak memastikan karena saya tidak diberi, sampai sekarang tidak diberi penglihatan atau pewahyuan. Tetapi saudara bisa dengar sendiri dari kesaksian Brother Joshua dari South Africa. Kalau mau nanti saya akan kirimkan linknya. Dan banyak sekali konfirmasi tanda-tanda yang diberikan kepada anak-anak Tuhan dengan cara yang berlainan. It's amazing. Memang di masa-masa lalu sudah banyak, tetapi Tuhan masih memberi perpanjangan waktu. Dan jangan dibilang bahwa perpanjangan nanti ini juga paling nggak jadi lagi, paling berarti kita tidak berjaga hati kita. Tapi saat kita percaya, berjaga, melakukan kehidupan kita dengan cara yang berbeda, maka Dia tidak datang seperti pencuri, tapi kita akan sama-sama saat penghulu-penghulu berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya berseru dengan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Elohim tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Brother Joshua sudah diutus Tuhan untuk saat-saat seperti ini. Ada lagi seseorang yang pada saat usia 16 tahun, dia dikunjungi Tuhan dan Tuhan berkata, aku akan datang pada waktu kamu masih hidup. Lalu 3 tahun yang lalu Tuhan berkata, aku akan datang saat kamu usia 66, yaitu tahun ini dia 66, tahun depan Mei baru dia 67, berarti 66, berarti tahun ini. Banyak sekali konfirmasi yang menyatakan bahwa rapture is coming this very soon. So your salvation draws nigh. Puji Tuhan.